Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi Raja Kaya Farm. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan tetap antusias dan salam ngarit. Seperti janji saya kemarin teman-teman, saya mau bagi tentang step-step peternak. Sebenarnya apa sih runtutan atau eh, step-step beternak tuh apa aja yang harus kita siapin. Jadi seperti halnya kita sekolah, menurut saya berternak juga harus menyiapkan segala sesuatunya dan ada tahapan-tahapan yang harus kita siapkan. Nah, pertama-tama yang perlu kita siapkan itu adalah niat, niat dulu. Kalau kata pepatah, semua itu tergantung niatnya. Jadi menurut saya teman-teman, kalau kita punya niat, punya kecintaan sama ternak, itu memudahkan kita banget untuk memulai beternak. Setelah niatnya udah terkumpul, nggak gampang goyah, kita siapkan strateginya. Yang pertama apa yang kita perlu siapkan? Yang pertama kita perlu memilih jenis kambing yang akan kita rawat. Itu penting karena jangan sampai mentang-mentang teman-teman misalnya suka sama kambing jenis tertentu, jadi ambisi ngebet, jadinya nggak pakai hitungan. Eh, Beberapa hal yang harus kita perhatikan tentang pemilihan jenis kambing yang kita pelihara menyangkut dari eh, pasarnya dulu. Di tempat teman-teman itu pasarnya kambing apa yang paling eh, mudah dijualnya. Jadi percuma teman-teman sudah pintar ngerawat, sudah menghasilkan, tapi teman-teman nggak bisa jualannya. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan adalah pasarnya. Paling paling masuk akal apa, kambing apa di situ yang paling gampang dijualnya. Terus dari jumlah ketersediaan pakan, artinya di sekitar teman-teman itu pakan apa yang paling banyak ditemukan dan cocok dengan kambing tertentu. Misalnya kalau misalnya kambing Jawa, paling tidak kita harus banyak rambanan. Nggak mungkin rumput setiap hari rumput, karena setahu saya kambing Jawa itu memang pakannya lebih cocok ke rambanan daripada rumput. Menyangkut sudah kita pilih, kita udah tetapin kambing mana yang kita mau rawat. Jadi kita siapkan yang kedua itu kandang, pemilihan kandang. Jadi kita itu mau pilih kandangnya itu sistemnya kandang apa, semi umbaran atau mungkin semi koloni atau kandang panggung. Itu tergantung dari jenis kambing dan ternak yang teman-teman rawat. Tapi mengingat kondisi di Indonesia yang nggak banyak tempat angon, nggak banyak tempat untuk mengumbar, paling cocok menurut saya kandang di Indonesia itu sistem kandang panggung dan sistem semi koloni. Itu dari segi biaya nggak terlalu banyak, dari segi kepraktisan juga lumayan praktis, artinya lebih efisien. Jadi satu anak kandang itu bisa memegang sekitar 200 ternak, 200 domba. Nah, dalam pemilihan kandang yang paling teman-teman paling harus perhatikan adalah ukurannya. Karena ini buat kambing, tentu saja ukurannya harus teman-teman sesuaikan dengan jenis kambingnya, jenis kambing yang teman-teman rawat. Biasanya paling sederhana itu kalau misalnya kambing
atau Jawa atau misalnya domba, kalau mau misalnya fattening itu bisa teman-teman akalin dengan sistem semi koloni atau satu kotak satu domba. Tergantung biayanya sih. Kalau misalnya teman-teman duitnya banyak mau bikin kandang, nggak masalah. Jadi untuk penggemukan saya sarankan sih satu kotak satu kambing. Tapi kalau misalnya mau menghemat budget, boleh teman-teman bikin seperti kayak saya ini. Jadi semi koloni namanya. Itu satu kotak muat maksimal 5 domba. Jangan lebih. Seperti itu untuk ukurannya. Bisa teman-teman banyak artikel yang bikin, banyak informasi yang ada di internet, bisa teman-teman kulik, bisa teman-teman cari. Setelah kandangnya siap, pemilihan kambingnya juga udah siap, saya rasa yang ketiga yang teman-teman harus siapin adalah pemilihan jenis pakan. Nah, ini yang bagian paling sulit. Jadi maksud saya adalah teman-teman ini mau pakai pakan full hijauan atau mau kombinasi hijauan plus kering, atau teman-teman mau pakai full pakan kering. Nah, itu bisa teman-teman sesuaikan dengan jenis kambing yang teman-teman pelihara, terus berdasarkan lingkungan sekitar juga, paling banyak jenis apa, mana yang paling banyak mendukung. Nah, teman-teman kalau niat udah, terus pemilihan jenis kambing apa udah, pemilihan kandang udah, pakan udah, yang keempat ini menurut saya ini beda dengan pemilihan jenis kambing. Ini pemilihan bibit. Yang keempat tuh pemilihan bibit. Maksudnya adalah kambing itu di pasar banyak, tapi nggak semuanya itu bagus. Artinya dia dari segi genetis, dari segi perkembangan, dari segi keturunan itu nggak semuanya sama. Jadi teman-teman harus belajar juga tentang pemilihan bibit. Maksudnya kambing super sama kambing biasa itu bisa dirawatnya sama, dikasihnya makan sama, tapi bisa menghasilkan output yang beda, bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda. Jadi menurut saya sama-sama ngasih makan, sama-sama ngerawat, sama-sama keluar biaya, lebih baik teman-teman pilih bibit yang bagus sekalian. Jadi misalnya beberapa ciri-ciri bibitan bagus itu banyak bertebaran di internet. Jadi teman-teman bisa cari sumbernya. Tapi insya Allah nanti saya akan bahas secara terpisah ciri-ciri bibit yang bagus. Tapi pemilihan bibit yang bagus ini termasuk kunci panen itu bisa menguntungkan. Maksudnya target teman-teman untuk menghasilkan keuntungan tuh tercapai dan enggak, itu salah satunya dipengaruhi dari pemilihan bibit. Jadi ketika teman-teman salah milih bibit, itu hitungannya udah pasti salah. Nah, setelah pemilihan bibit, yang kelima itu manajemen kesehatan dan penyakit. Teman-teman pasti tahu kita itu merawat makhluk hidup. Makhluk hidup itu udah pasti, namanya makhluk hidup tuh punya penyakit itu udah pasti. Manusia aja punya penyakit. Jadi namanya makhluk hidup pasti punya penyakit. Nah, penyakit yang sering ditemuin dalam beternak, dalam kambing itu kembung. Kembung itu penyakit paling sering ditemukan dan penyakit paling mematikan. Jarang, maksudnya kembung itu bisa terselamatkan itu jarang kalau kita benar-benar
nggak ngerti, tapi kita bisa mencegahnya. Jadi menurut saya penyakit kambing itu sulit diobatin tapi bisa dicegah. Nah, paling penting itu pencegahan. Kalau teman-teman pakannya cocok, kebersihan kandangnya bagus, terus manajemen perawatannya juga oke, penyakit itu jarang ada, jarang muncul lah. Setelah manajemen penyakit itu yang ke berapa ya? Selanjutnya step yang ketujuh itu pemasaran. Ini ya penting, menurut saya penting banget malah. Jadi manajemen pemasaran itu kalau di saya itu paling penting karena gini, kita mungkin bisa, semua orang itu bisa bikin produk, tapi apa semua itu bisa jual? Belum tentu. Jadi percuma kita bisa bikin bisa bikin produknya tapi kita nggak bisa jual. Jadi kalau istilahnya gini, semua negara itu saya rasa bisa bikin mobil tapi bisa nggak jualnya. Nah, sama kayak kambing, teman-teman bisa ngerawat, bisa menghasilkan kambing yang bagus-bagus, tapi teman-teman nggak bisa jual. Maksudnya nggak bisa jual gimana? Maksudnya nggak bisa jual itu nggak bisa menjual dengan harga yang sepatutnya, harga yang pantas gitu. Kalau asal jual, yang penting laku itu banyak, karena kambing itu teman-teman bawa ke pasar setiap hari juga bakalan laku, tapi maksudnya nggak gitu. Kambing itu teman-teman bisa menghasilkan penjualan yang bagus, angkanya itu ibaratnya masuk lah, nggak asal jual. Nah, kalau menurut saya, kalau zaman sekarang kan semuanya udah serba digital, serba internet. Nggak ada salahnya teman-teman gabung di grup jual beli, terus bikin Instagram, Facebook, Twitter, atau misalnya YouTube buat media pemasaran teman-teman. Karena zaman udah canggih, seharusnya pemasaran bisa lebih mudah, nggak seperti dulu yang konvensional. Jadi teman-teman juga sering-seringlah main ke pasar biar tahu update harga terbaru dari kambing. Jadi teman-teman bisa menawarkan kambing itu dengan harga yang pantas. Nah, setelah pemasaran, yang terakhir itu manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini saya taruh paling belakang karena biasanya orang-orang itu suka lupa. Sebesar apapun farm teman-teman, sekecil apapun farm teman-teman butuh namanya manajemen keuangan. Jadi semuanya itu tercatat. Pemasukan berapa, pengeluaran berapa, untuk beli apa, untungnya berapa, beli bakalan berapa, setelah dijual harganya berapa, terus bakalan ini memakan biayanya berapa. Jadi semuanya itu harus ada catatannya. Jangan semuanya itu kira-kira aja, kira-kira. Nah, akhirnya teman-teman nggak tahu kurangnya itu bagian mana. Kalau teman-teman catat semuanya dalam pencatatan, dalam pembukuan yang rapi, jadi teman-teman tahu silsilahnya. Ini kambing dulu belinya berapa, terus sekarang dirawat berapa bulan, mengeluarkan biaya berapa, terus lakunya berapa, untungnya berapa. Jadi bisa buat bahan mengevaluasi diri juga. Jadi banyak orang beternak yang semuanya itu sistemnya kira-kira. Jadi nggak ada namanya pembukuan sederhana, nggak ada itu. Menurut saya itu salah banget. Dan pembukuan itu harus terpisah dari pembukuan rumah tangga. Jadi uang rumah tangga sama uang beternak itu beda. Jadi nggak boleh dicampur aduk.
itu aja sih tips dari saya, step-step beternak yang saya ulangi sekali lagi. Yang pertama itu niat, yang kedua pemilihan jenis kambing, yang ketiga manajemen kandang atau pemilihan kandang, yang keempat pemilihan pakan, yang kelima apa tadi yang kelima pemilihan bibit, yang keenam manajemen kesehatan dan penyakit, yang ketujuh pemasaran, yang kedelapan manajemen keuangan. Itu aja. Nanti insya Allah dalam video selanjutnya saya akan bahas, saya akan jabarin detail dari poin-poin tersebut biar teman-teman tuh punya gambaran. Video hari ini itu aja. Terima kasih yang udah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini biar berkembang. Jangan lupa ikutin Instagram kami di Raja Kaya Farm, Facebook juga. Terus Facebook, Instagram, sama YouTube kami. Itu aja. Mudah-mudahan teman-teman tetap diberikan kesehatan, mudah-mudahan diberi kemudahan dalam beternak. Kita saling sharing di sini, nggak ada yang pintar, nggak ada yang bodoh, kita sama-sama belajar. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.